Fajar baru saja menyingsing ketika Pak Hasan mendorong gerobak buburnya menuju sudut jalan yang biasa ia tempati. Udara pagi dingin menusuk kulit, tetapi ia tak peduli. Suara roda kayu yang berderit mengiringi langkahnya yang perlahan namun mantap. Setiap pagi, ia menjadi saksi bisu hiruk pikuk kota yang mulai bangun. Para pedagang membuka lapak mereka, dan pekerja yang terburu-buru melintasi jalan. Ini adalah bagian dari hidup yang ia kenal selama 25 tahun terakhir. Pak Hasan tiba di tempatnya tepat di persimpangan jalan yang sibuk. Lokasi itu mungkin tidak strategis, tetapi bagi pelanggan setianya, bubur ayam buatan Pak Hasan adalah kehangatan yang tak tergantikan. Ia dengan cekatan menata mangkuk-mangkuk di gerobaknya, menyiapkan kuah hangat, dan mencacah ayam dengan tangan yang mulai keriput. Ada ketenangan dalam setiap gerakannya, seolah pekerjaan ini bukan sekadar mata pencaharian, tetapi juga ritual yang penuh makna. Ketika pelanggan pertama datang, wajah Pak Hasan selalu dihiasi senyum ramah. Seorang pengemudi ojek langganannya memesan seporsi bubur. Seperti biasa, Pak Hasan, jangan lupa bawangnya, ya, kata pengemudi itu sambil menyerahkan uang. Pak Hasan tertawa kecil dan menyiapkan pesanan. Dalam setiap porsi yang ia sajikan, ada keikhlasan yang sulit dilihat tetapi terasa di setiap suapan. Namun, di balik senyumnya, tersimpan cerita yang tak pernah ia bagi. Pak Hasan menjalani hidup dengan pas-pasan setelah istrinya meninggal 5 tahun lalu. Kini, ia tinggal bersama Laila, anak perempuannya yang berusia 18 tahun, yang baru saja lulus SMA. Laila adalah alasan ia terus bekerja keras, meski tubuhnya seringkali terasa lelah. "Bapak nggak apa-apa, kan?" tanya Laila tadi pagi sebelum ia pergi. Pak Hasan hanya menjawab dengan senyum, meskipun lututnya sedikit nyeri saat mendorong gerobak. Hari itu, angin berembus lebih kencang dari biasanya. Langit mendung, seakan memprediksi sesuatu yang berat akan terjadi. Tetapi Pak Hasan tetap berdiri di lapaknya, melayani setiap pelanggan dengan ramah. Seorang ibu muda datang bersama anaknya yang kecil, yang tampak bahagia melihat bubur hangat tersaji. "Bapak ini ya, selalu jadi penyelamat pagi saya," kata si ibu. Mendengar itu, hati Pak Hasan terasa hangat, meskipun ia tahu bahwa hidupnya sendiri jauh dari kata sempurna. Ketika waktu menunjukkan pukul 9 pagi, jalanan mulai lebih ramai. Klakson mobil dan deru motor bersahutan, menciptakan simfoni khas kota yang penuh sesak. Pak Hasan memperhatikan lalu lintas dengan pandangan kosong. Kadang-kadang, ia membayangkan bagaimana hidupnya seandainya ia punya sedikit lebih banyak keberuntungan. Tapi, sebelum pikiran itu berkembang terlalu jauh, ia selalu menepisnya. "Rezeki sudah ada yang atur," gumamnya pelan. Di sela kesibukannya, seorang pria tua lainnya menghampiri lapaknya. Pak Hasan mengenal pria itu sebagai pedagang kue keliling yang sering lewat di kawasan ini. Mereka berbincang sebentar, saling menyemangati dengan cerita sederhana. Pertemuan-pertemuan kecil seperti ini membuat Pak Hasan merasa hidupnya masih berarti. Meski sederhana, ia tahu bahwa kebaikan kecil yang ia bagikan setiap hari adalah warisan terbaik yang bisa ia tinggalkan. Hari itu mungkin sama seperti hari-hari lainnya, tetapi ada sesuatu yang tak disadari Pak Hasan, takdir sedang menyiapkan kejutan besar baginya. Di sudut jalan itu, di antara mangkuk-mangkuk bubur yang hangat dan senyuman para pelanggan, sebuah cerita baru sedang menanti untuk dimulai. Langit yang mendung berubah menjadi gerimis tipis, mengiringi kesibukan Pak Hasan yang masih melayani pelanggan terakhirnya. Satu persatu, mangkuk-mangkuk bubur telah kosong, dan ia mulai membersihkan peralatan di gerobaknya. Namun, ketenangan pagi itu seketika buyar ketika suara keras terdengar dari arah jalan raya. Brak, sebuah mobil mewah menabrak tiang listrik dengan kecepatan tinggi, menyebabkan suara logam yang melengking menusuk telinga. Pak Hasan tertegun. Sejenak, waktu seolah berhenti. Orang-orang di sekitar lapak hanya berdiri mematung, sebagian mengeluarkan ponsel untuk merekam. Namun, tidak ada yang berani mendekat. Pak Hasan, tanpa berpikir panjang, meletakkan lap di tangannya dan berlari ke arah sumber suara. Hatinya berdebar kencang. Saat tiba di sana, ia melihat seorang pria parubaya terjepit di balik kemudi, wajahnya pucat dengan darah yang mengalir di pelipisnya. "Pak, tahan sebentar, saya bantu," seru Pak Hasan, suaranya bergetar. Ia mencoba membuka pintu mobil yang penyok, tetapi pintu itu tak mau bergeming.
"Tolong, ada yang bisa bantu?" teriaknya ke arah kerumunan. Beberapa pria akhirnya mendekat, dan bersama-sama mereka berhasil membuka pintu. Bau bensin yang menyengat membuat mereka panik, tetapi Pak Hasan tetap fokus menenangkan pengemudi yang mulai kehilangan kesadaran. "Sabar, Pak, ambulans sebentar lagi datang," ucap Pak Hasan sambil menggenggam tangan pria itu. Ia mengambil sapu tangan dari sakunya, menekan luka di pelipis pengemudi untuk menghentikan pendarahan. Meski tangannya gemetar, matanya menunjukkan keteguhan. Orang-orang di sekitarnya hanya bisa terdiam, kagum pada keberanian pria tua itu. Beberapa menit kemudian, sirene ambulans terdengar mendekat. Petugas medis segera turun dan mengambil alih, tetapi salah satu dari mereka sempat menepuk bahu Pak Hasan. "Pak, terima kasih sudah membantu. Kalau bukan karena Bapak, dia mungkin sudah kehilangan banyak darah." Pak Hasan hanya mengangguk pelan, matanya tetap tertuju pada pria yang dibawa masuk ke dalam ambulans. Entah mengapa, ada rasa lega yang mengalir di hatinya. Pak Hasan kembali ke lapaknya dengan langkah berat. Gerobaknya masih di tempat, tetapi pelanggannya sudah pergi, meninggalkan hanya sisa-sisa pagi yang berantakan. Hujan mulai turun deras, mengguyur tubuhnya yang lelah. Ia duduk di kursi kecilnya, menarik napas panjang, lalu menutup mata. Dalam hening, ia berdoa, meminta keselamatan untuk pria yang baru saja ia tolong. Namun, di tengah rasa tenang itu, pikirannya mulai terusik. Ia tidak tahu siapa pria itu, tetapi wajahnya yang tadi lemah dan penuh luka terus membayang di benaknya. Apakah dia akan baik-baik saja? Gumamnya pelan. Saat itu, Pak Hasan tidak tahu bahwa tindakannya pagi ini akan mengubah seluruh hidupnya. Hujan berhenti menjelang siang, menyisakan aroma tanah basah. Pak Hasan berdiri dan mulai membereskan gerobaknya. Ia tersenyum kecil meski tubuhnya basah kuyup. Baginya, hari itu hanyalah satu lagi bukti bahwa hidup selalu membawa kejutan, dan bahwa kebaikan, sekecil apapun, adalah panggilan yang harus dijawab tanpa ragu. 2 hari berlalu sejak insiden kecelakaan itu, dan Pak Hasan kembali menjalani rutinitasnya. Pagi itu, gerobaknya sudah rapi dengan tumpukan mangkuk dan aroma bubur yang menggoda. Namun, suasana hatinya sedikit berbeda. Bayangan pria yang ia tolong terus terngiang di pikirannya. Apakah dia selamat? Apakah dia memiliki keluarga yang menemani? Pak Hasan hanya bisa berharap dan mendoakan yang terbaik. Sekitar pukul 8 pagi, saat suasana mulai ramai, sebuah mobil hitam berhenti di depan lapaknya. Seorang pria berjas keluar dari mobil itu, memperhatikan Pak Hasan dengan senyum tipis. "Bapak ini yang bernama Hasan, kan?" tanya pria itu sopan. Pak Hasan, yang sedang sibuk menuang kuah ke mangkuk pelanggan, mengangguk dengan ragu. "Betul, saya Hasan. Ada apa?" "Ya, Pak." Pria berjas itu memperkenalkan dirinya sebagai asisten Pak Rauf, pria yang kecelakaan 2 hari lalu. "Bapak Rauf ingin bertemu langsung untuk mengucapkan terima kasih," katanya. Sebelum Pak Hasan sempat menolak, pria itu membuka pintu mobil, dan keluarlah Pak Rauf, dengan wajah yang kini tampak lebih sehat meski masih ada perban di pelipisnya. Wajahnya dihiasi senyum penuh rasa terima kasih. Pak Hasan tertegun. Ia tidak menyangka pria itu akan mencarinya. "Pak, terima kasih. Kalau bukan karena Anda, mungkin saya tidak akan berdiri di sini sekarang," kata Pak Rauf dengan nada tulus. Pak Hasan hanya tersenyum kikuk, merasa apa yang ia lakukan adalah hal biasa. "Ah, saya hanya kebetulan ada di sana, Pak. Itu sudah tugas kita sebagai sesama manusia," balasnya. Namun, Pak Rauf tidak menganggap tindakan itu biasa. Ia meminta izin untuk duduk dan berbincang sejenak di bangku kecil di samping lapak. Pak Hasan, yang masih merasa canggung, menghidangkan semangkuk bubur untuk tamunya. "Ini sederhana, tapi saya harap cocok di lidah Bapak," katanya. Pak Rauf mencicipinya, dan untuk sesaat, ia hanya diam, menikmati setiap suapan. "Sederhana, tapi penuh rasa. Sama seperti kebaikan Anda, Pak Hasan," ujarnya. Setelah menghabiskan buburnya, Pak Rauf mengeluarkan amplop tebal dari saku jasnya. "Ini sedikit uang sebagai tanda terima kasih. Pak Hasan bisa gunakan untuk apa saja," katanya. Namun, Pak Hasan langsung menggeleng. "Maaf, Pak, saya tidak bisa menerima ini. Saya menolong Bapak bukan karena ingin imbalan," ujarnya tegas, meski nada suaranya tetap lembut. Pak Rauf terkejut, tetapi ia tidak menyerah. "Kalau begitu, biarkan saya membantu dengan cara lain," katanya. Ia berpikir sejenak, lalu tersenyum penuh arti.
Bagaimana kalau saya membiayai Pak Hasan untuk naik haji? Itu adalah hadiah yang tak bisa Bapak tolak, kan? Pak Hasan terdiam, matanya membelalak tak percaya. Haji, sesuatu yang selama ini hanya ada dalam doanya yang paling dalam, kini ditawarkan begitu saja. Dilema di hati Pak Hasan. Ia ingin menolak, tetapi di sisi lain, tawaran itu menyentuh hatinya. Dalam keheningan malam, Pak Hasan merenungi takdir yang begitu ajaib. Mungkinkah ini jawaban dari doa-doa saya selama ini? Tanyanya pada dirinya sendiri, dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Malam itu, setelah kembali dari lapak, Pak Hasan duduk termenung di kursi kayu tua di depan rumahnya. Laila, anak perempuannya, mendekat sambil membawa secangkir teh hangat. "Bapak kenapa? Sejak pulang tadi diam terus?" tanya Laila dengan nada khawatir. Pak Hasan hanya tersenyum kecil, tetapi senyum itu terlihat berat. Ia menghirup teh sambil memandang Laila, hatinya dipenuhi rasa campur aduk. "Laila, tadi ada orang yang datang ke lapak Bapak. Dia orang yang kemarin Bapak tolong saat kecelakaan," ucapnya pelan. Laila terkejut. "Oh, syukurlah dia baik-baik saja. Terus, kenapa Bapak jadi kepikiran?" tanyanya. Pak Hasan menghela napas panjang, lalu melanjutkan ceritanya. "Dia menawarkan sesuatu yang besar, Nak. Sesuatu yang gak pernah Bapak bayangkan, dia ingin membiayai Bapak naik haji." Mendengar itu, mata Laila melebar. "Naik haji, benar, Pak?" tanyanya dengan suara bergetar. Pak Hasan mengangguk perlahan. "Iya, Nak, tapi Bapak bingung. Bapak menolong dia karena memang harus, bukan karena mengharap imbalan. Apa pantas Bapak menerima tawaran itu?" Laila terdiam, lalu menggenggam tangan ayahnya dengan erat. "Pak, mungkin ini memang rezeki dari Allah. Jangan pikirkan soal pantas atau tidak. Kalau Bapak menolak, itu sama saja menolak anugerah darinya." Malam semakin larut, tetapi pikiran Pak Hasan tetap tak tenang. Ia terus merenung, mengingat setiap doa yang pernah ia panjatkan. Naik haji adalah impiannya sejak muda, tetapi kemiskinan selalu menjadi penghalang. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kesempatan itu datang dengan cara yang begitu tiba-tiba. Namun, ada keraguan di hatinya. Bagaimana jika menerima hadiah itu membuatnya merasa berutang budi? Keesokan harinya, Pak Hasan menemui Pak Rauf di kantornya, seperti yang telah mereka sepakati. Kantor itu besar dan mewah, jauh dari dunia sederhana yang biasa Pak Hasan kenal. Saat memasuki ruangan, ia disambut hangat oleh Pak Rauf yang tampak lebih sehat. "Pak Hasan, saya senang sekali Bapak mau datang. Jadi, bagaimana? Apa Bapak bersedia menerima tawaran saya?" tanya Pak Rauf dengan senyum penuh harap. Pak Hasan mengangguk perlahan, tetapi wajahnya menunjukkan kebimbangan. "Pak Rauf, saya sangat berterima kasih atas niat baik Bapak. Tapi, saya ingin jujur, saya merasa berat untuk menerima ini. Saya takut kalau saya menerima, saya tidak bisa membalas kebaikan Bapak." Mendengar itu, Pak Rauf tertawa kecil. "Pak Hasan, kebaikan tidak perlu dibalas dengan materi. Bapak sudah menyelamatkan hidup saya. Kalau saya bisa membantu mewujudkan impian Bapak, itu adalah kebahagiaan saya." Kata-kata itu menyentuh hati Pak Hasan. Ia mulai menyadari bahwa menolak tawaran ini bukanlah bentuk kerendahan hati, melainkan sebuah keraguan yang tidak seharusnya ada. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Kalau begitu, saya terima, Pak. Tapi satu hal, saya mohon doakan agar saya bisa menjadi tamu Allah yang baik dan membawa doa-doa semua orang di sekitar saya." Pelukan hangat antara dua pria yang berbeda dunia, tetapi dipertemukan oleh takdir. Di luar ruangan, langit cerah memancarkan sinar matahari, seolah menjadi pertanda bahwa perjalanan baru Pak Hasan telah dimulai. Keputusan itu membawa harapan baru, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keluarga kecilnya. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi bagi Pak Hasan. Setiap pagi, ia masih menjajakan buburnya di pinggir jalan, tetapi pikirannya kini dipenuhi oleh satu hal, keberangkatan ke Tanah Suci. Di sela-sela kesibukannya, ia mulai mengurus dokumen dan mengikuti bimbingan manasik haji yang diatur oleh tim dari Pak Rauf. Laila selalu mendampinginya, memastikan semua berjalan lancar. "Pak, jangan lupa siapkan daftar doa yang mau Bapak panjatkan di sana," ucap Laila suatu pagi. Kata-katanya membuat Pak Hasan termenung. Ia sadar bahwa kesempatan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Saat menghadiri bimbingan haji,
Pak Hasan merasa kecil di antara para calon jamaah lain yang kebanyakan berasal dari kalangan berada. Mereka berpakaian rapi, membawa perlengkapan lengkap, sementara Pak Hasan hanya mengenakan kemeja lusuh dan tas sederhana. Namun, ia tetap berusaha menyerap setiap ilmu yang diajarkan. "Pak, tidak perlu merasa minder. Di hadapan Allah, semua sama," kata seorang pembimbing yang tampaknya memahami kegelisahan di wajah Pak Hasan. Kata-kata itu memberikan ketenangan dalam hatinya. Malam sebelum keberangkatan, Pak Hasan duduk di ruang tengah bersama Laila. Mereka mempersiapkan barang-barang sederhana yang akan dibawanya. "Bapak jangan khawatirkan kami di rumah. Laila bisa urus semuanya," kata Laila sambil tersenyum. Pak Hasan mengangguk, tetapi air mata tak mampu ia tahan. "Laila, Bapak akan berdoa agar hidupmu lebih baik dari ini. Bapak ingin melihatmu bahagia." Kata-kata itu membuat Laila ikut menangis, tetapi ia mencoba tersenyum agar ayahnya tetap kuat. Keesokan harinya, pagi yang cerah menyambut keberangkatan Pak Hasan. Gerobaknya, sengaja ia simpan di sudut rumah, seolah memberinya izin untuk beristirahat sementara waktu. Beberapa tetangga datang untuk mengantar, memberikan ucapan selamat dan titipan doa. "Pak Hasan, doakan saya segera punya anak," kata seorang ibu muda. "Doakan usaha saya lancar, Pak," ujar tetangga lainnya. Pak Hasan mengangguk sambil mencatat semua permintaan itu dalam hati. Di bandara, Pak Rauf telah menunggu bersama timnya. Ia menyambut Pak Hasan dengan senyuman hangat. "Pak Hasan, perjalanan ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Nikmati setiap momennya," katanya. Pak Hasan hanya mengangguk, terlalu terharu untuk berkata-kata. Setelah semua prosedur selesai, ia melangkah ke pesawat dengan hati yang penuh rasa syukur. Ini adalah pertama kalinya ia terbang, pertama kalinya ia meninggalkan tanah air, dan semuanya terasa begitu menakjubkan. Perjalanan panjang ke Tanah Suci memberinya banyak waktu untuk merenung. Pak Hasan teringat akan perjuangannya selama ini, dari menjajakan bubur di pagi buta hingga keajaiban yang membawanya ke titik ini. "Ya Allah, Engkau sungguh maha besar," bisiknya sambil menatap awan di luar jendela. Hatinya penuh harap, penuh doa untuk keluarga, tetangga, dan terutama untuk dirinya sendiri agar perjalanan ini diterima sebagai ibadah yang tulus. Saat tiba di Tanah Suci, Pak Hasan merasa seperti terlahir kembali. Suasana di sana begitu damai, dipenuhi oleh lautan manusia yang semuanya datang dengan tujuan yang sama, mencari ridha Allah. Di depan Ka'bah, air mata Pak Hasan tumpah tanpa henti. Ia merasa begitu kecil di hadapan Sang Pencipta, tetapi juga begitu dicintai. "Ya Allah, terima kasih atas semua nikmat ini," doanya berulang-ulang. Pak Hasan yang memulai rangkaian ibadah hajinya dengan penuh semangat dan kesungguhan. Setiap langkahnya di Tanah Suci adalah bentuk rasa syukur atas keajaiban hidup yang telah ia alami. Kini, ia merasa bahwa hidupnya memiliki makna yang lebih besar, dan ia bertekad untuk menjalani hari-hari ke depan dengan lebih baik lagi. Malam itu, di pelataran Masjidil Haram, Pak Hasan duduk bersandar pada salah satu pilar marmer, menatap Ka'bah yang megah dengan air mata membasahi pipinya. Ia baru saja selesai melaksanakan tawaf dan sa'i, tetapi hatinya masih terasa bergemuruh. Suasana di sekitar begitu khusyuk, dipenuhi dengan lantunan doa dan zikir dari jamaah yang datang dari seluruh penjuru dunia. Dalam keheningan itu, ia teringat pada keluarganya di rumah, terutama Laila. "Ya Allah, jagalah anakku dan berikanlah kebahagiaan padanya," bisiknya dengan suara bergetar. Di salah satu malam berikutnya, Pak Hasan bertemu dengan seorang jamaah tua dari Indonesia yang terlihat bingung mencari jalan keluar dari masjid. "Pak, mari saya bantu," kata Pak Hasan sambil menggandeng pria itu. Dalam perjalanan, mereka berbincang. Pria itu bernama Haji Mahmud, seorang pengusaha kaya yang baru pertama kali menjalankan ibadah haji. "Pak Hasan, saya salut dengan Bapak. Wajah Bapak menunjukkan ketulusan yang jarang saya temui," ujar Haji Mahmud. Kata-kata itu membuat Pak Hasan tersenyum kecil, tetapi juga memicu pertanyaan di hatinya, apakah ia benar-benar layak berada di sini. Hari-hari Pak Hasan di Tanah Suci diisi dengan ibadah yang tak henti-hentinya. Di sela-sela ibadah, ia merenungkan perjalanan hidupnya. Saat wukuf di Arafah, Pak Hasan merasa seluruh dosanya seperti diangkat. Ia memohon ampun atas setiap kesalahan yang pernah ia lakukan, dari kesalahan kecil hingga yang mungkin menyakiti orang lain tanpa ia sadari. Tangisnya pecah ketika ia mengingat almarhum istrinya.
Maafkan aku yang belum bisa memberikan kebahagiaan yang kau impikan, lirihnya. Pak Hasan juga memanfaatkan setiap kesempatan untuk mendoakan tetangga-tetangganya yang telah menitipkan doa. Ia merasa menjadi perantara antara mereka dan Allah, dan itu memberinya kebahagiaan tersendiri. Pak Hasan, apa doa yang paling ingin Bapak panjatkan untuk diri sendiri? Tanya Haji Mahmud yang kini sering bersamanya. Pak Hasan terdiam sejenak sebelum menjawab, saya hanya ingin hidup saya bermanfaat untuk orang lain. Jawaban itu membuat Haji Mahmud terdiam, merasa mendapat pelajaran berharga dari pria sederhana di hadapannya. 1 hari sebelum meninggalkan Tanah Suci, Pak Hasan mendapat kejutan yang tak disangka. Haji Mahmud mengundangnya untuk makan malam bersama di sebuah hotel mewah. Di sana, Haji Mahmud menceritakan kisah hidupnya, termasuk rasa sepinya meski memiliki harta melimpah. Pak Hasan, Anda mengajarkan saya bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang apa yang kita miliki, tapi bagaimana kita berbagi, katanya sambil menatap Pak Hasan. Kata-kata itu kembali mengingatkan Pak Hasan pada kehidupannya di rumah, di mana setiap mangkuk bubur yang ia jual adalah bentuk kecil dari pengabdiannya kepada orang lain. Di hari terakhirnya di Tanah Suci, Pak Hasan duduk di dekat Ka'bah, menatapnya dengan penuh rasa syukur. Ia merasa bahwa perjalanan ini telah mengubahnya secara mendalam. Ia tidak hanya mendapatkan pengalaman spiritual, tetapi juga pelajaran tentang nilai hidup dan kebermaknaan. Ya Allah, terima kasih telah memilihku menjadi tamumu. Bimbinglah aku untuk menjalani hidup yang lebih baik, doanya sebelum beranjak pergi untuk terakhir kalinya dari Masjidil Haram. Kepulangan Pak Hasan ke Indonesia diwarnai dengan rasa haru dan bahagia. Di bandara, Laila dan beberapa tetangga sudah menunggunya. Pak, bagaimana perjalanannya? Tanya Laila dengan mata berkaca-kaca. Pak Hasan tersenyum sambil memeluk anaknya erat. Luar biasa, Nak. Allah telah menunjukkan banyak keajaiban kepada Bapak. Ia lalu memberikan oleh-oleh kecil yang ia bawa, tetapi yang paling berharga adalah kisah dan hikmah yang ia bawa pulang. Pak Hasan yang kembali ke rumahnya dengan semangat baru. Ia merasa bahwa hidupnya kini memiliki tujuan yang lebih jelas, dan ia ingin berbagi semua pelajaran yang ia dapatkan dengan orang-orang di sekitarnya. Keberangkatan ke Tanah Suci bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kehidupan Pak Hasan kembali ke rutinitasnya yang sederhana di pinggiran kota. Pagi-pagi buta, ia telah mendorong gerobak buburnya ke tempat biasa. Namun, ada yang berbeda dalam dirinya. Senyumnya lebih tulus, langkahnya lebih ringan, dan pandangannya terhadap dunia lebih penuh syukur. Tetangga-tetangganya menyambut Pak Hasan dengan antusias. Beberapa bahkan menunggu di depan gerobaknya, tak sabar mendengar kisah-kisah selama ia di Tanah Suci. Pak Hasan, bagaimana rasanya melihat Ka'bah untuk pertama kalinya? Tanya seorang ibu sambil menyerahkan mangkuk. Pak Hasan menjawab dengan mata berbinar, seperti bertemu dengan cinta pertama yang selalu dirindukan. Laila, yang kini semakin dewasa, tampak lebih bersemangat mengurus rumah tangga. Ia terinspirasi oleh ayahnya yang telah mengalami perjalanan spiritual luar biasa. Suatu malam, ketika mereka duduk di ruang tengah, Laila bertanya, "Pak, apa doa Bapak di Tanah Suci yang paling sering dipanjatkan?" Pak Hasan terdiam sejenak sebelum menjawab, "Agar kau menemukan kebahagiaan sejati, Nak. Bapak ingin kau hidup dengan orang yang mencintaimu dan bisa mendukung mimpimu." Jawaban itu membuat Laila terharu, meski ia memilih untuk tidak membahas lebih jauh tentang dirinya. Hari-hari berlalu, dan suatu pagi, seorang pria berjas rapi mendatangi gerobak bubur Pak Hasan. Ia memperkenalkan diri sebagai utusan dari Haji Mahmud. "Pak Hasan, Haji Mahmud meminta saya menyampaikan pesan bahwa ia sangat berterima kasih atas pelajaran hidup yang Bapak berikan di Tanah Suci. Beliau ingin membantu Bapak mengembangkan usaha agar bisa membantu lebih banyak orang." Pria itu menyerahkan sebuah amplop berisi sejumlah uang yang cukup besar. Pak Hasan terkejut, merasa tak layak menerima hadiah sebesar itu. Namun, pria itu berkata, beliau percaya bahwa uang ini akan digunakan dengan sebaik-baiknya. Pak Hasan menggunakan sebagian uang tersebut untuk memperbaiki rumahnya yang hampir roboh. Ia juga menyisihkan sebagian besar untuk membangun dapur umum di lingkungannya, di mana ia bisa menyediakan bubur gratis setiap Jumat untuk tetangga yang membutuhkan. "Ini bukan uang saya," katanya kepada Laila. "Ini adalah amanah dari Allah, lewat tangan Haji Mahmud." Keputusan itu membuat namanya semakin dihormati di lingkungan mereka. Banyak yang datang bukan hanya untuk menikmati buburnya, tetapi juga untuk belajar dari kebijaksanaan hidupnya.
Di tengah kesibukannya, Pak Hasan mendapat kabar mengejutkan dari Laila. Anak gadisnya itu mengungkapkan bahwa ia telah menerima lamaran dari seorang pria bernama Arif, seorang pemuda sederhana yang bekerja sebagai guru. "Pak, saya ingin meminta restu," ujar Laila dengan suara lembut. Pak Hasan tertegun. Ia menyadari bahwa doanya selama ini telah dijawab oleh Allah. Setelah berbincang panjang dengan Arif, ia merasa yakin bahwa pemuda itu adalah orang yang tepat untuk mendampingi Laila. "Nak, jika ini yang membuatmu bahagia, Bapak pasti merestui," katanya sambil memeluk anaknya. Pernikahan Laila berlangsung sederhana, tetapi penuh kehangatan. Pak Hasan berdiri di sisi Laila sepanjang acara, menyaksikan senyum bahagia anaknya yang selama ini menjadi alasan utama ia terus berjuang. "Bapak, terima kasih sudah selalu ada untuk Laila," kata Laila dengan mata berkaca-kaca saat mereka berbincang berdua. Pak Hasan hanya tersenyum sambil mengelus kepala putrinya. "Kebahagiaanmu adalah kebahagiaan Bapak, Nak." Beberapa hari setelah pernikahan, Pak Hasan duduk sendirian di depan rumahnya, menatap bintang-bintang di langit. Ia merenungkan perjalanan hidupnya yang penuh liku. Dari seorang pedagang bubur sederhana, menjadi tamu Allah di Tanah Suci, hingga menyaksikan anaknya menikah dengan orang yang dicintainya. "Ya Allah, Engkau sungguh Maha Pemurah. Terima kasih telah memberikan lebih dari yang hamba pernah minta," bisiknya. Air mata mengalir di pipinya, bukan karena sedih, melainkan rasa syukur yang meluap-luap. Pak Hasan yang kembali ke gerobak buburnya keesokan harinya. Ia melayani pelanggannya dengan semangat seperti biasa, sambil terus berbagi kisah inspiratif dan hikmah yang ia dapatkan dari perjalanan hidupnya. Baginya, hidup bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang memberi arti bagi orang lain. Sederhana, tetapi penuh makna, itulah filosofi hidup yang terus ia pegang hingga akhir hayatnya. Hari itu, pagi cerah menyambut Pak Hasan saat ia mendorong gerobak buburnya ke tempat biasa. Seperti biasa, pelanggan sudah menunggu dengan senyum hangat. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam suasana pagi itu. Pak Hasan merasa dadanya sedikit sesak, tetapi ia memilih mengabaikannya, berpikir itu hanya kelelahan. "Pak Hasan, seperti biasa ya, bubur ayam spesial," seru seorang pelanggan. Pak Hasan membalas dengan senyum, "Tentu, Pak. Bubur penuh cinta ini selalu spesial." Namun, dalam hati, ia merasa ada firasat aneh yang tak mampu ia jelaskan. Saat siang tiba, Pak Hasan menutup dagangannya lebih awal dari biasanya. Ia memutuskan untuk mengunjungi Laila yang kini tinggal bersama suaminya, Arif. Saat melihat ayahnya datang, Laila bergegas menyambut. "Pak, kenapa pulang lebih cepat? Ada yang Bapak butuhkan?" tanyanya penuh perhatian. Pak Hasan tersenyum tipis. "Tidak, Nak. Bapak hanya ingin melihatmu dan memastikan kau bahagia di rumah barumu." Laila merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh ayahnya, tetapi ia memilih diam dan menikmati momen kebersamaan itu. Di tengah obrolan hangat mereka, Pak Hasan tiba-tiba menggenggam tangan Laila dengan erat. "Nak, kalau suatu saat Bapak tidak ada lagi, tolong teruskan apa yang sudah Bapak mulai. Bubur itu bukan sekadar makanan, tetapi juga cara kita membantu sesama. Ingat, selalu ada rezeki lebih yang bisa kita bagi." Laila tertegun. Kata-kata ayahnya terasa seperti pesan terakhir. "Pak, jangan bicara begitu. Bapak masih sehat," ujar Laila, meskipun hatinya mulai gelisah. Beberapa hari kemudian, keadaan Pak Hasan semakin melemah. Suatu pagi, ia memutuskan untuk tidak berjualan. Ia duduk di kursi depan rumahnya, menatap gerobak bubur yang telah menjadi saksi perjalanan hidupnya. Arif, yang datang menjenguk, melihat wajah Pak Hasan yang terlihat lebih pucat dari biasanya. "Pak, apa saya perlu memanggil dokter?" tanyanya khawatir. Pak Hasan hanya menggeleng. "Tidak perlu, Nak. Bapak baik-baik saja. Mungkin hanya butuh istirahat." Namun, istirahat itu ternyata menjadi keheningan terakhir. Malam itu, Pak Hasan berpulang dengan tenang di rumahnya. Laila yang menemukan ayahnya terbaring dengan senyum di wajahnya, memeluk tubuh ayahnya erat sambil menangis terseduh-seduh. Di tangan Pak Hasan, terdapat sebuah kertas kecil yang berisi doa dan pesan. "Jangan berhenti berbagi kebaikan. Dunia ini akan menjadi lebih baik jika kita bisa saling membantu," begitu isi pesannya. Berita meninggalnya Pak Hasan menyebar dengan cepat di lingkungan tempat tinggalnya. Banyak pelanggan dan tetangga datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Mereka mengenang Pak Hasan sebagai sosok yang rendah hati dan selalu peduli terhadap sesama.
Gerobak buburnya diletakkan di depan rumah sebagai simbol perjuangan hidupnya. Pak Hasan tidak hanya memberi kami makan, tetapi juga harapan, ujar salah satu pelanggan setianya dengan air mata berlinang. Setelah kepergian ayahnya, Laila dan Arif memutuskan untuk meneruskan usaha bubur Pak Hasan. Mereka menjaga tradisi Jumat berbagi dengan tetap menyediakan bubur gratis untuk orang-orang yang membutuhkan. Setiap kali Laila memasak bubur, ia merasa seperti sedang berbicara dengan